Baik, bismillah, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear ini menggunakan metode Gauss-Jordan elimination atau nanti kita menggunakan operasi baris elementer. Nah, terlebih dahulu yang pertama kita buat dulu augmented matrixnya dari persamaan-persamaan yang kita punya, sehingga kita ambil koefisien-koefisien yang ada ya untuk X1, X2, dan X3, dan kita buat seperti ini, 1, kemudian 1, kemudian 1 ya, karena ini elemennya semua koefisiennya 1 ya. Kemudian di sini ada 5. Di baris kedua ini ada 2, kemudian ada 3, ada 5, kemudian ini 8. Setelahnya yang paling bawah kita punya 4. Nah, di sini koefisien untuk X2 ini tidak ada, sehingga kita tuliskan 0 di sini. Kemudian untuk X3-nya adalah 5, dan di sini adalah 2. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita gunakan baris pertama ini. Jadi ini akan kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan pengubahan pada elemen baris kedua dan baris ketiga di sini. Misi pertama, kita akan membuat bagian ini menjadi 0. Jadi misi kita yang pertama ya ini akan kita lakukan perubahan, yaitu targetnya adalah membuat bagian ini menjadi 0. Maka operasi yang kita lakukan itu yang pertama adalah baris kedua ini kita kurangkan dengan 2 kalinya dari baris pertama. Ya. Kemudian supaya 4 ini menjadi 0, maka saya lakukan operasi baris ketiga dikurangkan dengan 4 kalinya dari baris pertama. Kita lihat di sini bahwa R1 ini menjadi patokan, ya, menjadi acuan untuk melakukan operasi terhadap baris kedua dan baris ketiga. Dari sini maka kita peroleh ya, baris pertama ini tidak mengalami perubahan. Kemudian pada baris kedua kita lihat 2 dikurangi 2 kali 1, maka di sini adalah sama dengan 0. Kemudian bagian ini 3, kita terlebih dahulu menerapkan yang pada baris kedua dulu. Oke, 3 dikurangi 2, berarti di sini adalah 1. Kemudian 5 dikurangi 2 ini adalah 3. Lalu yang terakhir 8 dikurangi 2 kali 5, berarti 8 kurangi 10 adalah minus 2. Selanjutnya untuk baris ketiga ya, kita gunakan operasi ini. Sehingga kita lihat di sini ada 4 ya, baris ketiga 4 dikurangi 4 kali 1 berarti sama dengan 0. Kemudian 0 dikurangi 4 berarti adalah negatif 4. Di sini 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Lalu di sini ada 2 dikurangi 4 kali 5, yaitu kurangi 20, sehingga kita punya di sini minus 18. Baik, misi pertama kita sudah berhasil membuat elemen ini menjadi 0 semua. Selanjutnya akan kita lakukan operasi baris elementer atau kita lakukan operasi baris pada elemen pertama dan elemen ketiga, di mana bagian ini ya secara diagonal ini bagian diagonalnya ini sudah menjadi angka 1. Kita gunakan baris kedua sekarang menjadi acuan atau menjadi patokan. Oke, jadi di langkah kedua ini yang kita jadikan patokan adalah baris kedua.
Sehingga baris pertama ini akan kita ya lakukan operasi di mana ini targetnya sekarang ya. Targetnya sekarang kita adalah bagaimana ini dan ini menjadi 0. Gimana ini menjadi 0. Maka baris pertama saya kurangkan saja dengan baris kedua. Sedangkan untuk yang baris ketiga, ini operasinya adalah, supaya baris ketiga ini jadi 0, maka kita harus jumlahkan dengan 4 kali dari baris kedua. Oke. Hasilnya kita coba lakukan perhitungan di sini. Baris pertama ya, ini kita lihat dulu, kita pastikan ya, bahwa si baris kedua ini menjadi acuan. Kalau Anda ingin melihat di sini ya, acuannya di sini, baris kedua, baris kedua. Nah, yang tadi sebelumnya di yang operasi pertama, ini baris pertama jadi acuan. Sekarang ini yang baris kedua. Baik, kita mulai dulu dari ini 1 dikurangi ini nggak masalah ya, ini harusnya tidak ada perubahan di bagian ini, kolom paling kiri ini. Kemudian 1 dikurangi 1 maka ini 0. Oke, misi berhasil ya, kita sudah mengubah dia menjadi 0. Kemudian pada bagian selanjutnya ini 1 dikurangi 3, ini adalah minus 2. Kemudian 5 dikurangi minus 2, berarti 5 tambah 2 ini adalah sama dengan 7. Nah, baris kedua berubah tidak? Tentunya tidak berubah, karena dia sebagai patokan. Jadi kalau dia dijadikan acuan atau patokan, maka tidak ada perubahan pada baris tersebut. Sekarang kita lanjutkan ya, tadi operasi pertama sudah selesai terhadap baris pertama ini, sudah. Sekarang yang kedua kita terapkan. Di sini kita lihat ya, kita tidak masalah dengan ini 0 ditambah 4 kali 0 ya. Oke, jadinya 0, tidak masalah. Kemudian negatif 4 ditambah 4 kali 1, berarti negatif 4 ditambah 4, ini hasilnya adalah 0. Lalu di sini ada angka 1, kita jumlahkan dengan 4 kali 3. 1 tambah 12, berarti ada 13. Ya, sekarang ini min 18 ditambah 4 kali negatif 2. Berarti negatif 18 ditambah negatif 8. Ya, kita punya negatif 26. Baik, di baris ketiga ini kita sudah selesaikan. Nah, selanjutnya operasi yang bisa kita lakukan apa? Oke, kita akan menjadikan baris ketiga ini sebagai acuan dengan misi berikutnya adalah bagaimana bagian ini atau bagian ini ya, dua bagian ini, dua elemen matriks ini berubah menjadi 0. Kita inginkan keduanya menjadi 0. Nah, sebelum ke situ, supaya mudah ini, kita jadikan dia menjadi angka 1 ya kan. Seperti yang tadi diagonalnya ini, kalau kita melakukan operasi baris elementer ini kan hasil akhir yang kita harapkan adalah bagian kiri ini, yaitu bentuknya adalah matriks identitas. Sehingga ini 13 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi 1 ya. Jadi misinya sekarang ini adalah bagaimana ini agar menjadi 1.
agar menjadi 1. Caranya gimana? Caranya kita bagi saja baris ketiga dengan 13. Jadi baris ketiga ini saya bagi dengan 13. Maka pada baris pertama ini tidak mengalami perubahan, ada 1, 0, negatif 2, kemudian ada 7 di sini, ya. Kemudian ini 0, 1, 3, negatif 2, ini tidak ada perubahan. Di bagian bawah ini semua kita bagi dengan 13. 0 bagi 13 tetap 0, ini juga tetap 0, 13 bagi 13 sama dengan 1, negatif 26, kita bagi dengan 13 sama dengan negatif 2. Baik, semua elemen diagonalnya sudah 1. Nah, kita kembali ke misi tadi ini. Bagaimana ini menjadi 0 ya. Jadi, ini misinya adalah agar dia 0. Gimana caranya? Kita lakukan operasi terhadap baris pertama dan baris kedua. Sebagai patokan sekarang adalah baris ketiga sebagai acuan. Maka baris pertama ya, supaya dia menjadi 0, ini yang kita lakukan operasinya adalah baris pertama ini saya jumlahkan ya dengan 2 kali baris ketiga. Oke, supaya ini menjadi 0 kan, maka ini saya jumlahkan dengan 2 kalinya baris ketiga. Oke. Lalu yang berikutnya adalah baris kedua ini saya apakan? Baris kedua ini saya kurangkan dengan, supaya dia jadi 0 berarti 3 kalinya baris ketiga. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan ini tetap 1, 0, kemudian negatif 2 ya, ditambahkan 2 kali 1, berarti ini adalah negatif 2 tambah 2, ini adalah 0, kemudian ini 7, ditambahkan 2 kali negatif 2, berarti 7 dikurangi 4 ya, berarti sama dengan 3, dan ini 0, ini 1, tidak berubah. Nah, ini 3 dikurangi 3 kali 1, berarti ini 0. Lalu ini negatif 2 dikurangi ya, negatif 2 dikalikan negatif 2, berarti min 2 ditambah 6. Jadi sama dengan 4. Pada baris ketiga ini tidak mengalami perubahan karena dia kita jadikan sebagai acuan ya. Maka inilah hasil akhir ya, dari row echelon ya, atau dari operasi baris elementernya. Kita sudah dapatkan di sini dia sudah menjadi matriks identitas. Ini identity matrix. Dan dari sini kita bisa peroleh bahwa 3 ini adalah X1, 4 ini adalah nilai yang memenuhi untuk X2, dan negatif 2 ini adalah nilai yang memenuhi untuk X3. Oke, demikian. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan. Terima kasih.